Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat karena hari ini saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tapi seringkali terabaikan, yaitu kondisi gula darah dan juga kolesterol, yang mana jika ini tidak dijaga atau diabaikan maka akan menjadi pintu masuk penyakit-penyakit lainnya seperti stroke, jantung dan juga diabetes. Karena hari ini Dokter Kito hadir dengan tema kenali gula darah dan kolesterol Anda, cegah penyakit sejak dini. Tentunya sudah hadir dua narasumber cantik yang langsung saja akan kita sapa. Ini ada dokter spesialis, langsung kita sapa. Ini ada Dokter Hesti Rauda Azhan, SPPK. Halo dokter, selamat datang di TVRI Bengkulu. Ini pertama kali ya dok ya? Nah, karena pertama kali mungkin boleh disapa-sapa dulu nih pemirsa sahabat sehat di rumah. Boleh silakan dok. Halo pemirsa semuanya, saya Dr. Hesti Rauda Azhan, saya spesialis patologi klinik. Spesialis patologi klinik. Baik, terima kasih sudah hadir dokter. Nah pemirsa, seperti biasa juga sudah hadir dokter umum yang akan menemani saya pada hari ini, ada Dokter Lista di sana. Halo dokter. Ya. Bagaimana kabarnya dok? Luar biasa secara hari kita hari ini. Secara hari kita hari ini ya. Perjalanan aman ya dok ya? Aman dan lancar. Dokter Hesti juga aman, lancar ya? Kabarnya sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Cantik sekali ya pemirsa. Baik dok, hari ini kita membahas mengenai gula darah dan kolesterol, yang mana ini nanti kalau misalnya parah bisa jadi penyakit yang berbahaya ya dok ya, stroke, jantung, diabetes, yang mayoritas di Indonesia juga kasusnya cukup tinggi ya dok ya. Nah mungkin bisa dijelaskan secara umum terkait dengan tema kita kali ini dok, silahkan. Jadi gula darah dan kolesterol ini sebenarnya bisa kita lakukan screening atau pemeriksaan setiap rutin atau berkala sehingga bisa mencegah sebelum timbulnya penyakit-penyakit yang tergolong penyakit tidak menular yang tadi Mbak Julia sebutkan, kayak diabetes, jantung, stroke. Jadi sebelum sampai ke penyakit itu kita bisa mencegah mulai dari dini dengan pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Jadi bisa dicegah dengan pemeriksaan dini. Tapi untuk penyakit-penyakit yang disebutkan ini tadi sumbernya biasanya bisa dari keturunan atau murni dari macam-macam ya? Dari asupan atau makanan diet kita ataupun dari genetik juga juga punya andil di situ genetik. Tapi keluarga juga. Baik, setidaknya dengan pencegahan bisa menghindari risiko terjadi ya dok ya? Dengan pencegahan dan screening itu kita bisa tahu lebih awal, jadi kita bisa tata laksana lebih awal. Gitu. Lebih cepat ya dok ya. Baik, menarik sekali ya pemirsa. Mungkin langsung saja dok, boleh silakan dengan paparannya. Baik, tadi sudah disampaikan Mbak Julia ya, kita topiknya kenali gula darah dan kolesterol kita untuk mencegah penyakit sejak dini. Nah, untuk sebelum masuk ke topiknya, mungkin kita mesti kenalan dulu ya sama gula darah. Apa itu gula darah, apa kolesterol, mungkin sebenarnya sudah familiar. Namun apa itu gula darah? Jadi dari makanan yang kita makan, dari asupan yang kita makan, itu nanti akan menjadi gula di aliran darah kita. Nah, kalau gula darah ini gula darah ini nanti akan masuk ke dalam sel, dibantu ada namanya hormon insulin. Nah, kalau gula darah ini nanti tinggi kadarnya, maka itu kadarnya itu akan meningkat di pemeriksaan laboratoriumnya seperti yang di bawah ini. Nah, gula ini kalau sudah masuk ke sel maka dia akan digunakan sebagai energi utama tubuh. Nah, jadi sebenarnya asupan makanan yang sudah terkontrol atau sesuai dengan kebutuhan kita itu membuat kadar gula darahnya menjadi normal. Tapi kalau asupan kita berlebih, yang manis-manis, pokoknya berlebih dari seharusnya, itu maka akan meningkatkan kadar gula darah kita di tubuh. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya itu sendiri itu macam-macam. Mungkin sudah sering mendengar juga ada namanya gula darah sewaktu. Namanya sewaktu berarti kapanpun kita datang, kapanpun kita periksa random itu hasilnya namanya gula darah sewaktu gitu. Misalnya kita datang siang hari, sore hari, malam hari, kita sebut gula darah sewaktu. Nah, ada namanya gula darah puasa, berarti kita harus puasa dulu baru kita melakukan pemeriksaan. Biasanya berpasangan dengan gula darah 2 jam postprandial. Postprandial ini istilah untuk setelah makan. Jadi kita periksa gula darah puasa 8 sampai 12 jam kita puasa.
setelahnya kita makan, 2 jamnya kita puasa, nanti periksa lagi setelah 2 jam itu kita sebut dengan 2 jam postprandial. Ini nilai normal masing-masingnya itu berbeda, jadi kalau puasa harus di bawah 100, 2 jam postprandial dan sewaktu itu di bawah 140. Nah, kalau kadar gula darah tinggi tadi seperti yang saya jelaskan itu bisa beresiko untuk terjadinya diabetes mellitus, kalau kadarnya rendah bisa menjadi hipoglikemia. Nah, ini tadi berdasarkan Perkumpulan Endokrin Indonesia membuat batasan untuk kadar gula darah. Kalau kadar gula darah puasa normalnya tadi di bawah 100, gula darah 2 jam postprandial ataupun sewaktu itu di bawah 140. Nah, ini kalau mengkonsumsi gula berlebih maka berisiko tadi untuk penyakit diabetes mellitus, juga nanti jika tidak terkontrol diabetesnya juga menimbulkan penyakit-penyakit seperti jantung, ginjal, dan lainnya. Nah, itu untuk gula darah. Kalau untuk kolesterol mungkin juga sudah familiar ya semuanya tentang kolesterol, tapi apa itu kolesterol itu sendiri? Jadi kolesterol itu merupakan lemak di dalam darah. Semuanya itu kalau dalam keadaan normal dia berfungsi baik di dalam tubuh. Gula darah, kolesterol kalau normal itu normalnya itu dibutuhkan malah untuk tubuh. Dia itu bisa untuk pembentukan dinding sel, digunakan sebagai bahan baku hormon. Tapi kalau sudah meningkat kadarnya, misalnya asupan kita berlebih, goreng-gorengan, makan banyak lemak, daging berlemak dan lain-lain, itu nanti akan meningkatkan kadarnya kolesterol ini. Nah, seperti gula darah, dia ada macam-macam parameter untuk pemeriksaan lemak ini. Ada kolesterol total, LDL kolesterol, HDL kolesterol, dan trigliserida. Ini 4 parameter yang biasanya diperiksa di laboratorium. Nah, kalau kolesterol total itu keseluruhan kolesterol. Kalau LDL biasanya mungkin yang sering disebut dengan kolesterol jahat, familiarnya ya. Kalau LDL itu kolesterol baik dan trigliserida. Kenapa sebenarnya dia dibilang jahat LDL ini? Karena dia itu sering menumpuk di dinding pembuluh darah. Jadi membuat sumbatan di pembuluh darah. Kalau yang harusnya lancar tersumbat berarti nanti akan muncul kelainan-kelainan lain gitu. Jadi bisa mengganggu pembuluh darah menjadi penyakit jantung, stroke seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, kebalikannya HDL ini kita kenalnya dengan kolesterol baik. Jadi dia itu membantu membersihkan LDL. Jadi lebihan LDL di aliran darah dan kolesterol lain itu dibawa lagi oleh HDL ini ke hati buat dihancurkan. Jadi dia membantu menurunkan kadar LDL ini. Nah, makanya dia disebut kolesterol baik. Kemudian ada namanya trigliserida. Jadi kalau kita banyak makan lemak, maka cadangan lemak kita itu meningkat, maka disimpan menjadi trigliserida. Jadi dia harusnya tidak tinggi juga. Jadi yang harusnya tinggi ini hanya HDL di profil lemak tubuhnya. Jadi harus dalam keadaan normal supaya tidak terjadi gangguan yang disebutkan tadi. Nah, ini kalau untuk rujukannya. Jadi untuk kolesterol itu di bawah 200, jadi yang hijau ini yang baik. Jadi kalau kolesterol di bawah 200, LDL-nya di bawah 100 dan HDL di bawah atas 60, kemudian trigliserida di bawah 150 itu kadar yang diinginkan supaya resiko-resiko tadi bisa dihindari menjadi penyakit jantung, stroke dan lainnya. Nah, ini untuk dampak konsumsi lemak berlebih. Kalau kurang tadi juga nggak bagus karena mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan tubuh karena dia perlu untuk pembentukan dinding sel, untuk pembentukan beberapa hormon. Tapi kalau berlebih pun tidak bagus karena dia nanti akan mengalami penyempitan pembuluh darah tadi karena menumpuk di pembuluh darah, juga bisa beresiko penyakit jantung dan stroke. Izin dok, tapi untuk memenuhi kadar lemak tadi kan supaya cukup juga, kan lemak-lemak yang biasa ditemuin kan di tempat bakso misalnya dokter Lista ya, ada lemak yang kelihatannya enak banget. Nah, apakah lemak yang seperti itu yang boleh dikonsumsi atau yang seperti apa untuk memenuhi kadar lemak di dalam tubuh? Dijawabnya nanti usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.